Nah, kemarin sedikit review ya bagi saudara yang mungkin nggak hadir. Kemarin di ibadah malam tahun baru, menyambut tahun baru, ya Tuhan sampaikan kepada kita di tempat ini bahwa kita memasuki tahun 2023, kita perlu rekomitmen. Ya, rekomitmen artinya berkomitmen, berjanji, mengulang perjanjian kita, meneguhkan perjanjian kita dengan Tuhan. Sehingga masuk tahun 2023 hidup kita ini menjadi seperti ini, berfokus kepada Kristus. Ya, yang minggu pertama ada kan? Cari dulu di slide yang di folder depan. Ya, saudaraku, kita perlu untuk rekomitmen sama Tuhan karena kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu, ya, bahwa komitmen itu akan membawa Tuhan bergerak. Komitmen itu akan menggerakkan Tuhan untuk membuka jalan buat kita, untuk Tuhan bertindak, untuk Tuhan melakukan sesuatu buat kita, saudara. Karena apa? Kita ini berjalan bersama Tuhan. Dan dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, berjalankah dua orang bila dia belum berjanji. Jadi di antara kita dengan Tuhan berjalan berdua ada janji, ada komitmen di dalamnya. Dan ketika Tuhan mendapatkan janji dari kita, maka Tuhan akan bertindak membela kita, mendampingi kita, menolong kita, memberikan segalanya buat kita yang sesuai dengan kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Nah, kemarin saya katakan, otomatis ketika saudara memilih untuk beribadah kepada Tuhan, dan supaya saudara bisa beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan setia, maka saudara perlu mengerti hal ini. Yang pertama, saudara harus takut akan Tuhan. Takut itu hormat sama Tuhan. Takut itu hormat. Takut itu segan dengan Tuhan. Jadi ketika kita hendak berbuat salah, kita hendak berbuat dosa, kita tuh sungkan sama Tuhan, kita takut sama Tuhan, kita tuh hormat sama Tuhan. Akhirnya kita menjauhi kejahatan itu. Kita jadi gak lakukan itu, aku segan, aku malu sama Tuhan, aku hormat sama Tuhan, aku gak mau kecewakan Tuhan, aku gak mau mempermalukan Tuhan. Itu ada rasa hormat, ada respect dari kita. Nah, itulah yang menjadi dasar buat saudara dan saya untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk bisa beribadah dengan tulus, dengan setia. Ibadah artinya adalah, kemarin saya katakan, respect, mengabdi, berbakti kepada Tuhan. Sudah dapat? Kedua, saudaraku, yang kedua, supaya saudara bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, selain takut dan hormat, saudara harus tahu satu hal ini penting. Saudara harus menjauhkan Allah-Allah lain, Allah-Allah huruf kecil, berhala-berhala. Karena firman Tuhan berkata, kita gak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah, kepada Tuhan, dan juga kepada mamon, kepada uang, kepada harta, kepada hobi kita, kepada berhala kita, nggak bisa. Jadi saudara harus tetapkan satu jalan, nggak bisa abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Jadi jangan ada di tengah-tengah, jangan ada di dua kaki, nggak bisa, saudaraku. Saudara hari ini harus putuskan bagi saudara yang belum berkomitmen ulang sama Tuhan, ya belum terlambat, ini belum lewat satu hari, saudaraku. Kalau sudah mau mengalami kehidupan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sudah perlu nanti sampai rumah atau nanti kita juga di akhir ibadah ini, ya, di akhir khotbah ini nanti kita rekomitmen. Saya ajak pulang saudara yang belum untuk komitmen sama Tuhan. Saudara harus menjauhkan, karena nggak bisa kita main dua kaki sama Tuhan, main dua hati sama Tuhan, nggak bisa, saudaraku. Kalau Tuhan Tuhan, kalau mamon mamon. Kalau Tuhan Tuhan, kalau dunia dunia, pilih salah satu, saudaraku. Seperti Yosua kemarin bilang kan, pilih padamu pada hari ini, kata Yosua. Saya ulang ya, kemarin Yosua bilang gini, pilihlah pada hari ini. Kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, atau mengabdi kepada dunia? Pilih, saudaraku. Saudara harus pilih, saudara harus putuskan itu. Ketika saudara pilih Tuhan, aku pilih Tuhan, maka saudara konsekuensinya, sekali lagi konsekuensinya, saudara harus tinggalkan Allah lain ini. Hidup saudara mulai berfokus kepada Kristus. Inilah tuntunan yang Tuhan mau kita kerjakan.
di sepanjang tahun 2023. Kalau kita hidup berfokus kepada Kristus, maka saudara akan nikmati semua janji Tuhan, saudaraku. Yang mustahil pun Tuhan akan sanggup kerjakan bagi saudara. Yang mengerti katakan amin. Klik selanjutnya, Filipi 3, 12-16 ya. Nanti kita belajar dari situ. Filipi 3 ayat 12 sampai 16 itu satu ayat kita nanti ya. Nah, mengawali tahun yang baru biasanya kan kita tuh memanfaatkan, melakukan apa? Membuat sebuah resolusi ya. Membuat sebuah daftar list ya kan. Kita tuh mau apa? Pencapaian kita mau seperti apa di tahun 2023? Kita mungkin tulis satu ya kan. Apa? Punya rumah tahun 2023 ya kan. Yang kedua, menikah misalkan resolusinya. Yang ketiga, buka usaha baru misalkan. 4, wah banyak banget resolusinya. Harapannya kepada Tuhan banyak banget. Tetapi saudaraku, ya sekarang pertanyaannya, mau nggak saudara sekarang ini sebagai wujud, sebagai bentuk hidup saudara berfokus kepada Kristus, resolusinya diganti sekarang. Nah, diupdate lagi resolusinya. Bukan soal hal-hal duniawi, ya kan? Fokusnya, tetapi fokusnya kepada Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus? Ya. Sepanjang tahun 2023, mungkin seperti ini contoh saja. Saya mau melayani Tuhan berbeda dari tahun sebelumnya. Itu satu mungkin resolusinya. Kalau dulu tahun 2022 saya melayani sembarangan, saya melayani asal-asalan, saya nggak punya komitmen, saya anggap melayani itu gampang. Tapi sekarang itu dirubah, dihapus, ganti resolusi yang baru, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan berkomitmen. Ini salah satu contoh. Contoh lagi yang kedua, resolusinya apa? Tahun 2023 saya mau lebih menyenangkan Tuhan. Nah, saya mau yang ketiga, kerohanian saya bertumbuh semakin dewasa. Yang keempat, misalkan saya mulai bisa menyalipkan kedagingan saya demi untuk Tuhan. Nah, itu resolusi yang perlu saudara baharui di tahun 2023 ini. Yang intinya adalah ini wujud sebuah hidup kita tuh fokusnya kepada Tuhan sekarang. Bukan kepada pencapaian duniawi. Bukan pada pencapaian secara mungkin finansial, materi, dan jasmani, bukan. Tetapi mulai rubah. Buatlah resolusi yang mulai membangun kerohanian saudara. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kehidupan kekal. Yang mengerti katakan amin. Nah, next berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai langkah kita, sebagai perwujudan bahwa hidup kita ini fokusnya kepada Tuhan? Kita mau dituntut dengan beberapa poin. Yang lihat yang pertama ya. Yang pertama sudah perlu, yang langkah pertama, langkah awal, saudara harus lupakan apa yang di belakang saudara. Yang mengerti katakan amin. Paulus berkata begini, ini dalam terjemahan bebas aja ya, enggak persis seperti yang ditulis di Alkitab. Gambaran besarnya seperti ini. Ketika aku bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika aku mulai mengenal kasih-Nya, mulai mengenal semua perbuatannya, dulu kata Paulus, yang dulu aku anggap itu sebagai sebuah kemuliaan, yang dulu aku anggap sebagai sebuah keuntungan, tetapi sekarang ketika aku sudah mengenal Tuhan, semuanya itu sampah, saudara. Kata sampah itu kotoran yang sudah gak berguna lagi. Buat Paulus itu kayak begitu. Ya, kalau sampah masih berguna, wah masih ada manfaatnya. Tapi yang dimaksud dalam konteks Paulus bilang, yang dulu aku anggap mulia, yang dulu aku anggap sebagai keuntungan, sekarang aku anggap sebagai sampah. Artinya sudah gak berguna lagi. Paulus itu orang yang luar biasa. Dia orang intelektual, saudaraku. Dia orang yang cerdas. Dia paham betul tentang Taurat. Ya. Hidupnya sungguh-sungguh Taurat dulu. Radikal. Sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang tertulis di Taurat itu. Tapi ketika dia berjumpa dalam sebuah perjalanan,
dengan satu tujuan untuk menganiaya umat Tuhan. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan Yesus dan dia jatuh dari kudanya dan matanya buta. Sejak hari itu terjadi perubahan dalam kehidupan Paulus, saudaraku, yang dulu namanya Saulus. Sehingga sekarang resolusi Paulus berubah. Resolusi Paulus berubah. Diawali dari perjumpaan dia dengan Kristus. Hidupnya mulai berfokus kepada Kristus. Dia belajar Injil. Dia belajar lagi, saudaraku, Taurat dengan konteks anugerah, bukan Taurat dengan konteks yang liturgi atau yang yang saklek gitu. Tapi Taurat yang sudah di dalamnya ada anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sehingga Paulus menjadi orang yang luar biasa. Saudara tahu dari Perjanjian Baru Alkitab saudara dan saya itu ada 27 kitab. Ada 27 kitab dari Matius sampai Wahyu, itu ada 27 kitab. 13-nya yang nulis Paulus, saudara. Hampir separuhnya. Kurang sedikit, kurang satu, ya kan? Bayangkan Perjanjian Baru itu separuhnya, hampir kurang sedikit. Yang nulis itu Paulus, saudara. Bayangkan. Kenapa? Karena dia belajar khusus. Ketika dia mulai bertobat, ketemu Yesus, dia belajar secara khusus. Dan dia praktekkan sekarang Alkitab dengan benar. Ayo saudaraku, kita contoh Paulus. Kalau Paulus berani merubah resolusinya dari hidup yang lama kepada hidup yang berfokus kepada Kristus. Bagaimana Paulus bisa melakukan hal itu? Paulus gini, lanjutkan yang tadi, semua kuanggap sampah. Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakang Paulus? Kemuliaan dunia. Paulus orang yang luar biasa, tapi dia anggap semua itu gak berguna lagi. Harta benda buat Paulus gak berguna lagi. Bukan berarti dia buang semua harta bendanya, bukan. Ya, hatinya nggak lagi berpaut, hatinya nggak lagi melekat, hatinya nggak lagi dikuasai oleh harta, oleh mamon, oleh kesenangan dunia. Tapi dia berikan semuanya kepada Kristus karena dia sudah mengenal Kristus. Berani saudaraku ambil resolusi yang baru tahun 2023. Ya, lupakan kesuksesan saudara, lupakan kegagalan saudara. Artinya jangan terus terbawa euforia. Kalau sudah sukses, berhasil, jangan sudah terbawa terus euforia itu. Tetap pandang ke depan. Minta sesuatu yang baru, lakukan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, lupakan bukan berarti saudara melupakan, tetap akan ingat saudaraku. Ya, tentang ini mungkin sakit hati, kecewa. Kalau tadi kesuksesan, ya kan? Tadi kemuliaan. Wah, kita bangga rasanya. Tetapi lupakan itu. Buat lembaran yang baru di tahun 2023 ini. Buat kesuksesan yang baru dengan cara yang baru. Saya ulang ya. Buat kesuksesan yang baru dengan cara yang baru, yaitu caranya Tuhan, bukan cara kita lagi. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sudah perlu bersekutu dengan Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apa yang engkau inginkan, bukan saya inginkan. Kalau dulu Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Sekarang dirubah. Hidup berfokus kepada Kristus. Kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang engkau ingin? Apa yang kau mau untuk saya lakukan? Ini hidup berfokus kepada Kristus. Yang mengerti sampai di sini katakan. Yang pertama, lupakan. Ya, sakit hati, kekecewaan di tahun lalu, lupakan itu saudaraku. Tetap ingat bisa. Saudara tetap akan bisa ingat. Si A, si B melukai saudara, membuat saudara pahit, pasti ingat. Gak mungkin bisa lupa. Tapi maksud kata lupakan di sini, ya, artinya apa? Ketika saudara ingat tentang peristiwa itu, tentang kejadian itu, saudara sudah gak sakit lagi.
Paham di sini saudaraku? Kalau dulu saudara sudah lupa, tapi ketika ingat masih dongkol di sini, masih greget di sini, masih gitu ya. Tetapi sekarang kita udah berpindah di tahun 2023, hidup berfokus pada Kristus. Boleh ingat orang lain berlaku apa sama kita, tapi udah nggak sakit lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berani nggak saudara seperti itu? Kalau ketemu sama orang yang menyakiti saudara gimana nanti? Pulang dari ibadah ini ketemu sama, waduh si dia. Gimana saudaraku? Ya, mungkin saudara pernah ditipu oleh partner, oleh rekan bisnis. Akhirnya mau saudara terluka. Wah, gimana bisa lupa? Saya rugi ratusan juta, saya rugi puluhan juta, gimana bisa bahagia ketemu dia? Bagaimana bisa sukacita ketemu dia? Kalau sudah mau berkat yang berbeda, kalau mau sudah praktekkan hidup berfokus kepada Kristus, sudah bisa lupakan itu. Kalau pribadi yang belum bisa hidup berfokus kepada Kristus, dia akan tetap ingat, dia akan tetap sakit hati, karena hidupnya berfokus pada diri sendiri, berfokus kepada egonya sendiri. Tapi kalau sudah berpindah kepada hidup berfokus kepada Kristus, ini ego ini hilang saudara, ego ini mati. Saudara kan tetap bisa bersuka cita ketemu orang yang pika sebelum, ketemu orang yang jengkelin, ketemu orang yang nyakitin, yang membuat kita pahit. Sesuatu hal yang pahit buat saudara, kejadian-kejadian yang gak enak buat saudara, pergumulan, persoalan yang gak enak, yang menyakitkan, itu baik buat saudara. Saudara pernah bikin teh manis? Ya, saya gak bawa nih tehnya ya. Tadinya mau bawa tapi lupa saya yang untuk nyiapin ya. Nanti praktek di rumah ya. Bikin aja teh celup lah yang 2 in 1. Nah kemarin tuh ada tuh tehnya 2 in 1. Gak tahu sudah minum atau enggak. Sudah buat ya, kasih air panas. Biarkan dia berubah warna kan, jadi coklat, jadi mungkin pekat gitu. Gak usah diapa-apain. Sudah minum. Rasanya gimana saudaraku? Manis nggak kira-kira? Hah? kurang sama nih. Rasanya gimana kira-kira? Masih pahit ya? Kenapa saudaraku? Karena nggak ada gulanya. Hah? Karena nggak dikasih gulanya. Enggak, itu sudah 2 in 1. Itu udah 2 in 1. Teh celupnya itu udah mengandung pemanis. Saudara celupkan, kasih air, diamkan dulu, diminum. Rasanya kira-kira gimana? Masih belum manis saudaraku? Belum. Setuju semuanya? Yang sini setuju? Berarti sudah pernah bikin semua ini. Yang sebelah sini setuju nggak? Nanti praktek di rumah. Ya, itu rasanya masih tawar. Kalaupun nggak pahit, ya katakanlah tawar. Tapi coba saudara aduk, kocek terus sampai puyeng gitu. Sampai tehnya puyeng. Teh celupnya sampai muter-muter dan puyeng. Sekarang sudah minum. Rasanya gimana? Manis, saudara. Nah, kehidupan itu ya kayak begitu, saudara. Kalau sudah nggak diaduk-aduk sama Tuhan, ya, nggak di mixer, nggak di blender sama Tuhan, hidup saudara itu tawar biasa, nggak ada rasanya, nggak ada indahnya. Makanya supaya saudara kelihatan indah dan manis, saudara perlu diaduk, saudara. Perlu di mixer, di blender, saudaraku. Ya, waduh rasanya mungkin nggak enak, saudaraku. Puyeng kita, aduh masalah ini belum selesai, sudah muncul masalah satu lagi. Satu belum selesai, muncul lagi salah satu lagi. Terus begitu, puyeng. Tapi percayalah, sudah jadi orang yang manis nanti. Setelah akan menjadi orang yang wah indah sekali, luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Percaya saudaraku? Jadi proses itu baik buat saudara dan saya.
Cuma sudah perlu satu ini, lupakan apa yang sudah lalu. Kalau sudah bisa menang di sini nih, ingat ya, sekali lagi ya, saya ingatkan lagi ya, lupakan itu berarti bukan kita nggak ingat, tetap akan ingat, bisa ingat. Tetapi ketika ingat, gimana saudaraku? Gimana? Legowo. Legowo. Nggak sakit lagi, bisa senyum. Terus gimana kalau saya sudah ditipu bisnis? Apakah saya harus bareng lagi? Kerja sama lagi? Sebagai bentuk saya nggak sakit hati. Bagaimana saudaraku? Jawabannya gimana kira-kira? Saya kembalikan ke saudara, saya ingin tahu. Gimana menurut saudara? Mengaplikasikannya gimana? Mempraktekannya gimana saudara? Ya. Halo, siapa yang mau jawab boleh, nanti dapat hadiah. yang bisa dapat hadiah nanti. Hadiahnya apa aja lah nanti. Hah? Gimana? Sudah tetap kerjasama atau bagaimana Tidak. Terus gimana? Kalau ditipu lagi gimana Pak? Tambah sakit lagi, lukanya tambah dalam. Bisa legowo nggak kira-kira kok? Wah, luar biasa ya. Tapi kalau sudah praktek agak sulit rupanya ya. Kalau udah ngalami mungkin nggak bisa ngomong seperti itu ya. Nah, secara manusia memang pasti gimana saudaraku? Tidak. Ntar dulu, mau kerjasama lagi, ntar dulu. Ya kan? Ya saudara boleh seperti itu, nggak jalin kerjasama lagi, tetapi hubungan tetap baik. Itulah yang namanya legowo tadi. Itulah yang namanya ingat tapi nggak sakit. Begitu saudaraku. Mengerti? Ya. Tapi kalau sudah mau jalin hubungan lagi ya nggak apa-apa. Maksudnya kerjasama lagi, asal sudah siap. Resikonya kalau ditipu lagi, ya nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Ada konsekuensi dari pilihan itu. Ya, saudara bisa membedakan hal ini ya. Ya, nggak apa-apa. Jawaban Pak Edi betul juga. Boleh juga milih seperti itu. Tetapi kalau terjadi lagi, ya harus siap konsekuensinya. Jangan akhirnya berantem, cakar-cakaran, tarik-tarikan rambut. Akhirnya malah tambah bubrah semua, saudara. Ya, kalau ditanya kalau saya bagaimana, ya saya sih nggak akan lanjutkan kerjasamanya. Tapi saya nggak sakit hati, saya tetap bisa mengasihi dia. Kalau dia susah ya saya tolong. Ya kan? Prinsipnya kan begitu. Tuhan bilang, kalau kamu baik kepada orang yang baik, apa jasamu? Kata Tuhan. Orang dunia yang gak kenal aku pun dia lakukan itu. Tapi kamu beda, kata Tuhan. Kamu itu anakku, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Kamu beda, harus lebih dari itu. Kalau orang dunia bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, maka kamu sekarang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kamu. Itu bedanya, saudara. Boleh tepuk tangan buat Tuhan? Ya. Itulah prinsip praktek melupakan. Gambarannya itu kayak begitu, aplikasinya, saudara. Mungkin sobat, bagaimana melupakannya? Ya, kayak begitu. Ingat tapi nggak sakit. Itulah konsep hidup berfokus kepada Kristus. Kalau sudah tetap sakit, maka hidupmu masih berfokus pada diri sendiri. Dan itu akan rugi sendiri, saudaraku. Rugi sendiri. Saya mau tanya yang kedua. Ini nih jati, saudaraku. Ya, ini kayu jati ini, saudaraku. Ini dapat hadiah di saya. Nah, untuk bisa jadi seperti ini, prosesnya sudah tahu gambarannya. Dia harus digergaji. Kemudian dia harus diamplas. Kira-kira saudaraku, ketika sebuah amplas buat ngamplas ini, yang jadi bagus yang mana, saudaraku? Yang dikosok. Amplasnya atau kayunya? Kayu. Kenapa bisa begitu? Kan amplas ini kan dia mengamplas kan, menyakiti kayu ini kan. Betul nggak? Ketika amplas ini begini kan kayu sakit nggak kira-kira? Tidak. Sakit nggak? Kayunya maksudnya sakit nggak?
Kalau bisa teriak dia pasti teriak. Waduh, ya kan? Tetapi yang jadi bagus, yang nyakiti atau yang disakiti? Yang disakiti. Nah, jadi kalau saudara ada yang mengamplas saudara, ada yang menyakiti saudara, jawabannya bagaimana saudaraku? Yang akan jadi indah siapa? Jadi bersyukurlah kalau saudara ada yang menyakiti. Haleluya. Bersyukur saudara kalau ada orang yang menggesek saudara. Saudara digosok sama orang itu, bersyukurlah. Saudara sedang dibuat indah sama Tuhan. Ya kan? Amplasnya gimana saudaraku? Yang nyakiti. Terus habis itu diapain? Buang. Ya kan? Ya, jadi gak berguna kan? Jadi jangan suka nyakiti orang juga. Kalau saudara jadi orang yang suka nyakiti orang, kayak amplas tadi saudara, saudara jadi gak berguna. Saudara yang rugi. Amin. Artinya saudara sendiri yang dibuang. Yang saudara gosok semakin mengkilap, semakin berkilau, dia akan semakin naik. Jadi bersyukur kalau ada yang mengamplas saudara, saudara dipersiapkan to next level. Haleluya. Mau next level? Mau dipromosikan? Mau diamplas? Lemes ya, ketika dengar diamplasnya lemes langsung ya. Aduh kok pakai diamplas segala. Siap untuk disakiti orang? Siap untuk menyakiti orang? Haleluya. Next berikutnya ya. Nah, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita tentu tidak bisa diulang kembali ya. Ini ada hal-hal khusus yang mungkin bisa terulang ya kan, ada. Tapi ini kita berbicara secara garis besarnya ya. Nah, yang bisa dilakukan adalah menjadikan apa yang telah terjadi sebagai pelajaran. Ini apa namanya PowerPoint-nya di sini. Lalu apa yang bisa saya lakukan terhadap masa lalu saya? Kan tadi dilupakan. Dilupakan yang kedua berarti artinya apa? Selain kita nggak sakit ketika ingat, yang kedua melupakan di sini artinya bahwa apa? Bahwa kita menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Itulah arti kata lupakan. Secara rohani artinya begitu. Nggak sakit lagi ketika ingat. Yang kedua ini jadikan itu sebagai sebuah pelajaran yang positif, pelajaran yang berharga buat kita. Jadi artinya sudah melupakan hal-hal negatifnya, yang positifnya di balik itu, yang bisa membuat kita semakin baik. Itulah yang kita aplikasikan, itulah yang kita praktekkan, saudara. Ya, next berikutnya. Yang kedua, ya. Setelah kita lupakan, sekarang yang kedua, arahkan. Nah, ya kan, mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Setiap saudara dan saya ada di tempat ini karena saudara itu sudah dipanggil. Dan saudara ketika saudara mendengar Tuhan memanggil, saudara datang. Dan saudara ada di tempat ini. Saudara adalah orang-orang yang terpanggil. Tetapi masalahnya banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Nah, dari sekian banyak yang ada sekarang, jangan-jangan cuma sedikit yang dipilih. Nah, ya kan? Karena kenapa? Karena hidup saudara belum berfokus kepada Kristus. Hidup saudara masih condong kepada dunia. Hidup saudara masih condong dengan kedagingan. Saudara tetap dipanggil, tetapi tidak terpilih. Hati-hati saudaraku. Hati-hati ya. Saudara boleh terpanggil, tetapi jangan-jangan nggak terpilih. Kayak timnas kita yang sekarang lagi bertanding, timnas sepak bola. Waktu TC di Bali, ada berapa puluh itu? Ada 30 lebih, nah, 30 pemain. Ya. Tapi ketika sudah mau tanding, cuma 23 yang dipilih.
yang sisanya dipulangkan. Nah, kita ini orang yang dipanggil saja, atau termasuk orang yang dipilih yang akhirnya terpilih gitu, masuk surga. Tetapi ingat juga, firman Tuhan berkata lagi di bagian yang lain, tetapi lebih sedikit lagi yang setia. Nah, ya kan? Jadi saudara jangan puas dulu, jangan merasa aman dulu. Saya sudah terpilih. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan lanjutannya adalah apa? Saya setia enggak? Ya, itu pertanyaannya. Saya setia enggak? Saudara setia enggak sampai akhir? Karena kitab Wahyu pasal 2 mengatakan setialah sampai mati, sampai akhir artinya. Saudara sudah terpanggil, saudara sudah terpilih, tapi akhirnya di tengah jalan banyak masalah terjadi. Saudara enggak setia lagi. Ya saudara nggak masuk, tereliminasi saudaraku. Ya makanya ini perlu terus saudara arahkan terus, fokuskan terus kepada panggilan surgawi. Apa artinya panggilan surgawi? Dulu saudara hidup dalam dunia kegelapan, dipanggil keluar, eklesia dipanggil keluar, dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari kehidupan dunia kepada kehidupan kerajaan surga, kerajaan Allah. Maka ketika sudah berpindah dari cara hidup dunia, berpindah, dipanggil dan berpindah, sudah ada di dalam kerajaan Allah, kehidupan di bawah kuasa kerajaan Allah, maka otomatis hidup saudara harus mengikuti aturan, harus ikuti ketetapan yang berlaku dalam kerajaan Allah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bilang kiri kanan, kasih tahu engkau adalah warga kerajaan Allah. Saudara ini adalah warga kerajaan Allah, sekalipun masih hidup di dunia. Jadi praktek cara hidup saudara bukan serupa dengan dunia. Praktek kerja saudara, cara kerja saudara sudah bukan lagi cara kerja sesuai dengan aturan dunia, maksudnya etika dunia, bukan. Norma dunia ada yang kita ikuti yang baik, yang sesuai firman, yang tidak sesuai jangan diterapkan. Berpindah kepada kerajaan Allah, cara hidup kita, cara kerja kita, cara pelayanan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terbiasa hidup di Indonesia yang masih banyak orang budayanya buang sampah sembarangan, ya kan? Tiba-tiba saudara pindah ke Singapura. Di Singapura tuh tertib saudara. Ya. Saudara ketahuan buang sampah bisa didenda langsung. Ketika sudah berpindah ke Singapura, maka saudara harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di Singapura. Gak bisa saudara yang biasa budaya apa selengean atau budaya apa di Indonesia, saudara ke Singapura sudah seperti itu. Sering pelanggaran nanti saudara, sering kena denda saudara. Gak bisa, saudara harus ikuti aturan di sana. Demikian juga kita saudara. Kita sudah berpindah dari aturan dunia, cara hidup dunia kepada cara hidup kerajaan Allah. Jadi mulai belajar, praktekkan, cari tahu aturannya apa, ketetapannya apa, bagaimana cara hidupnya orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Yang mengerti katakan amin. Mulai belajar saudaraku ya, belajarlah. Mulai hidup dengan cara Alkitab, cara firman, bekerja dengan cara firman. Karena kita bisa tahu aturan kerajaan Allah itu dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita. Itu sumbernya di situ. Maka sudah harus baca, harus pelajari dan praktekkan dalam cara hidup kerajaan Allah. Itulah panggilan surgawi. Singkatnya begini, simpelnya begini. Cara hidup kerajaan Allah atau cara hidup panggilan mengarahkan kepada panggilan surga. Artinya apa? Saudara berpindah tadi dan saudara mulai hiduplah dengan cara yang baru. Simpelnya begitu aja.
hidup dengan cara yang baru. Next berikutnya. Ya, kita lewat aja ini. Yang ketiga, terakhir. Meningkatkan pengertian di dalam dia. Ya, ini ayatnya ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian, tingkat pemahaman, tingkat pengetahuan yang telah kita capai hari ini, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya begini, pengenalan kita akan Tuhan jangan berhenti di titik sekarang. Saudara harus terus mengenal lebih dalam lagi, mengenal lebih dalam lagi. Ketika sudah mengenal lebih dalam lagi, firman Tuhan berkata, maka ia akan muncul seperti fajar. Wah, dia akan menjadi penerang buat hidup kita, penerang buat usaha bisnis kita, penerang bagi keluarga kita, saudaraku. Itulah hidup berfokus kepada Kristus. Lupakan, arahkan, tingkatkan. Nah, gampangnya begitu. Kita praktek ya. Lupakan, gini, lupakan. Oh, kalau narik kan ada. Lupakan. Terus apa? Arahkan. Kemudian tingkatkan. Tingkatkan. Nah, belajar nari dulu ya. Lupakan. Arahkan. Arahkan. Tingkatkan. Tingkatkan. Nah, nanti praktek olahraga di rumah. Seperti itu. Ya. Ini praktek hidup berfokus kepada Kristus supaya saudara tidak lupa. Pulang tadi khotbah apa? Wah, Lupakan. Yang saya ingat lupakan ya, jadi saya lupa. Tadi ada satu poin yang saya ingat, apa? Lupakan. Terus lanjutannya apa? Lupa. Nah, nanti kalau ditanya gini, lupakan. Terus apa? Arahkan. Tinggalkan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yuk kita bagi berdiri sama-sama.